datang untuk ANC, ya, antenatal care. Itu minimal 4 kali, 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali trimester 3. Ya, jadi di setiap pemeriksaan ini, disinilah biasanya ditanyakan kondisi-kondisi dan jika memungkinkan dan di vaskes pertamanya itu ada alatnya, itu akan diperiksa HB-nya. Ya, jadi minimal ibu hamil itu harus melakukan antenatal care atau ANC minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Silahkan dilanjutkan Mbak Nur Nasliatun. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni atas tanggapannya. Mungkin saya lanjutkan kepada kelompok 7, saya persilahkan. Baik, selamat siang Ibu Reni Noviastia KMMkes, dan selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat yang kami beri judul anemia gizi besi pada ibu hamil dan menyusui. Bisa di next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu pertama ada Nur Nazliatun Nada, kedua Nur Hikmah, ketiga saya sendiri Gloria Priska Britani Sumlang, keempat Fatekatus Paramita, kelima Anissa Aulia Rahayu, keenam Syarifah Anissa Azahra, dan yang terakhir ada Sela Alifkar Ramadhani. Bisa di next. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Jadi, apa itu anemia gizi dan anemia kehamilan? Jadi anemia gizi merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin yang rendah dari normal akibat dari kekurangan gizi penting, yaitu zat besi, folat, dan vitamin B12. Lalu anemia kehamilan merupakan kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11 gram persen pada trimester pertama dan ketiga, atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua. Jadi kadar hemoglobin pada ibu hamil bisa berbeda menurut trimester usia kehamilannya. Itu dikarenakan selama kehamilan, HB hanya bertambah 19%, sehingga frekuensi anemia pada kehamilan cukup tinggi. Bisa di next. Selanjutnya, defisiensi masalah gizi dan penegakan diagnosis. Untuk jenis anemia pada kehamilan dan nifas, yang pertama ada anemia karena pendarahan. Anemia akibat pendarahan bisa terjadi selama masa kehamilan, tetapi lebih sering terjadi pada pasca salin. Kehilangan darah selama kehamilan bisa menyebabkan anemia berat, sehingga terjadi peningkatan angka kelahiran prematur. Kemudian ada juga anemia karena pendarahan pada masa nifas, yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal. Selanjutnya ada anemia hipoproliferatif yang terbagi jadi anemia defisiensi besi dan anemia defisiensi asam folat, vitamin B12, dan B6. Untuk anemia defisiensi besi itu dipicu oleh perubahan fisiologis maternal yang bisa terjadi karena gangguan pencernaan dan tidak mendapatkan zat besi yang cukup, sehingga anemia ini bisa meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Selanjutnya, anemia defisiensi asam folat, itu gejalanya meliputi mual, muntah, serta anoreksia yang memburuk. Untuk defisiensi vitamin B12, itu jarang menyebabkan anemia, karena biasanya anemia ini disebabkan oleh defisiensi faktor intrinsik seperti riwayat operasi lambung, akibat sekunder dari malabsorpsi, serta inflamasi saluran cerna kronis. Sehingga anak yang lahir pada ibu dengan defisiensi vitamin B12 bisa memiliki berbagai risiko. Lalu ada juga defisiensi vitamin B6. Kadar vitamin B6 pada kehamilan itu dipengaruhi oleh alkalin fosfatase yang biasanya diproduksi oleh plasenta. Lalu kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan anemia mikrositik hipokrom atau sel darah merah yang lebih kecil dari ukuran biasanya. Bisa di next. Yang ketiga ada anemia akibat proses inflamasi. Itu terjadi karena adanya penghambatan sel darah di sumsum tulang yang dimediasi oleh sitokin dan menurunnya pelepasan zat besi dalam eritrosit.
Dan yang keempat ada anemia karena penyakit ginjal. Wanita dengan penyakit ginjal bisa menyebabkan defisiensi eritropoietin. Jadi eritropoietin ini merupakan hormon penting untuk produksi sel darah merah yang diproduksi di ginjal. Sehingga wanita dengan penyakit ginjal perlu dilakukan terapi substitusi eritropoietin rekombinan. Sehingga terjadilah anemia. Bisa di next. Untuk tanda dan gejala, yang pertama pada anemia ringan dan sedang tidak ada gejala klinis yang muncul. Namun pada kasus anemia berat, pasien akan merasa lemah, palpitasi atau sensasi ketika jantung berdegup dengan kencang, dyspnea atau sesak napas, lalu terjadi juga hipotensi ortostatik atau tekanan darah rendah yang terjadi saat berdiri tiba-tiba, dan murmur sistolik pada katup mitral jantung. Untuk tandanya itu tidak terlalu spesifik, hanya terlihat dari pucat, glossisitis atau radang lidah, dan stomatitis atau peradangan berupa bengkak atau kemerahan yang umumnya ditemukan pada bagian mulut. Lalu, tandanya juga ada edema atau penumpukan cairan karena kadar protein dalam darah yang rendah. Baik, penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Nazliah. Baik, terima kasih Gloria atas kesempatannya. Baik teman-teman, jadi kita di sini masuk pada prevalensi kejadian anemia pada ibu hamil secara global maupun nasional. Jadi pada 2011 WHO mengatakan bahwasanya prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia sebesar 38,2%, dengan prevalensi paling tinggi di wilayah Asia Tenggara yaitu sebesar 48,7%. Nah, kemudian pada tahun 2012 WHO mengatakan bahwasanya prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu sebesar 41,8%. Di sini teman-teman dari 2011 ke 2012 sudah bisa kita lihat bahwasanya pada prevalensi anemia ini di dunia sudah terjadi peningkatan. Kemudian di 2012 juga dikatakan bahwasanya prevalensi anemia pada ibu hamil di Asia sebesar 48,2%. Kemudian pada data di 2018, WHO mengatakan bahwasanya anemia pada ibu hamil dikategorikan menjadi masalah kesehatan secara global dengan prevalensi 29,6% di tahun 2018. Mungkin seperti yang teman-teman tahu, bahwasanya memang anemia ini karena memang lonjakannya sudah sangat jauh, kemudian jarak waktunya sudah jauh, maka sudah dikategorikan di 2018 sebagai masalah kesehatan global atau masalah kesehatan dunia. Boleh naik? Baik, seperti yang teman-teman dapat lihat di sini ada laporan riset kesehatan dasar pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Di sini dikatakan bahwasanya prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2007, 2010 sampai 2013. Hal ini diperkuat dengan laporan sebagai survei yang telah dilakukan sejumlah fakultas kedokteran di beberapa universitas di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2012 ditemukan 50% sampai 63% ibu hamil menderita anemia. Boleh next? Baik teman-teman. Nah, di sini juga terdapat prevalensi anemia pada ibu hamil di 2018, di mana prevalensi ibu hamil dengan anemia menurut Riskesdas pada tahun 2018 terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2013 hingga 2018, yaitu sebesar 11%. Nah, kemudian prevalensi ibu hamil dengan anemia pada tahun 2013 yaitu sebesar 37,1%, sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 48,9%. Nah, jadi memang sudah terjadi peningkatan yang lumayan besar ya teman-teman, lumayan jauh. Nah, kemudian pada tahun 2019 prevalensi kejadian anemia pada ibu hamil sudah mencapai 44,2%, di mana bisa kita lihat pada 2018 hingga 2019 ini terjadi penurunan untuk angka prevalensi anemia pada ibu hamil. Boleh next? Baik, jadi di sini kita masuk gitu faktor-faktor apa saja gitu yang mempengaruhi anemia gizi besi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi di sini teman-teman yang pertama ada umur kehamilan. Jadi mungkin seperti yang teman-teman tahu,
kehamilan jika semakin bertambah gitu ya teman-teman trimesternya atau bulannya gitu, pasti kebutuhan seorang ibu itu pasti akan bertambah juga. Nah, kemudian yang kedua ada keragaman konsumsi pangan. Ini bagaimana pengelolaan seorang individu dalam konsumsi pangannya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada status ekonomi pada tingkat pendidikan, di mana memang status ekonomi dan tingkat pendidikan ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana pemahaman suatu individu maupun kelompok tentang anemia ini. Kemudian yang keempat ada pantangan makanan, di mana untuk pantangan makanan ini tergantung pada individu itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir ada kepatuhan konsumsi tablet V. Boleh next? Baik, jadi bagaimana sih teman-teman pencegahan atau penanggulangan anemia gizi besi pada ibu hamil dan menyusui ini? Jadi yang pertama ada dengan cara mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, di mana seperti yang teman-teman tahu, bahwasanya kita sering mendengar gitu 4 sehat 5 sempurna. Tapi memang untuk kebutuhan pangan itu atau kebutuhan gizi ini pada tiap-tiap orang itu berbeda sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengonsumsi zat besi dengan cukup. Contohnya seperti daging merah dan sayuran hijau yang berwarna gelap. Kemudian yang ketiga ada dengan cara meminum suplemen yang sudah direkomendasikan. Tentunya untuk suplemen ini pastinya sudah ada seperti pemeriksaan ya teman-teman, atau kita sudah berkonsultasi dengan orang yang terkait dengan yang memiliki pemahaman gizi. Boleh di next? Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 8. Baik, terima kasih Nazria. Izin masuk ya. Terima kasih Lala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, ya. Alhamdulillah kalau baik. Selamat sore juga kepada Ibu Reni Noviasti, SKMMK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, teman-teman. Mungkin bisa di next slide-nya. Baik. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 8 nantinya akan mempresentasikan terkait defisiensi vitamin A. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Afifah Salwa Maharani, Afni Alfianur, Ahmad Azari, Anindya Sasi Kirana, Nabila Laila, dan saya sendiri Nura Dewi Syafira. Mungkin bisa di next. Baik, jadi definisi dari kekurangan vitamin A adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup dari makanan. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat memicu masalah penglihatan dan tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Kondisi ini disebut juga dengan defisiensi vitamin A. Bisa di next? Penegakan diagnosis. Umumnya orang dewasa berusia di atas 19 tahun membutuhkan asupan vitamin A 700 mikrogram per hari, sementara itu anak-anak memerlukan vitamin yang juga disebut retinol sebanyak 300 hingga 600 mikrogram per hari berdasarkan usianya. Untuk mendiagnosis kekurangan vitamin A dilakukan dengan pemeriksaan mata dan melihat riwayat kesehatan. Sementara itu defisiensi vitamin A pada anak juga bisa dideteksi dengan sinar X-ray. Penggunaan X-ray bertujuan melihat apakah ada tulang panjang yang bermanfaat untuk menilai pertumbuhan tulang. Bisa di next? Untuk tren dari tahun ke tahunnya, secara global sendiri, defisiensi vitamin A menyebabkan 5 hingga 10 juta gangguan mata pada anak setiap tahunnya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, angka defisiensi vitamin A cukup rendah dengan estimasi 0,3% dari total populasi. Ibu hamil dan menyusui juga beresiko mengalami defisiensi vitamin A. Di Ethiopia, defisiensi vitamin A terjadi pada 76% ibu menyusui. Untuk di Indonesia sendiri, pada survei tahun 2007 hingga 2011, secara nasional, prevalensi defisiensi vitamin A pada anak sudah berada di bawah ambang batas, sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan cakupan distribusi kapsul vitamin A 200.000 IU yang tinggi dengan rata-rata 87%. Dan yang terakhir untuk mortalitas, defisiensi vitamin A berkontribusi terhadap 2% angka kematian dalam kelompok usia anak di bawah 5 tahun, atau sekitar 1 hingga 3 juta kematian setiap tahun. Daerah Sub-Sahara dan Asia Selatan menyumbang 95% kematian akibat defisiensi vitamin A. Hingga saat ini belum ada data mengenai mortalitas akibat defisiensi vitamin A di Indonesia.
Bisa di next. Baik. Faktor resiko determinan masalah gizi. Yang pertama adalah bayi prematur. Bayi prematur yang tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup lebih beresiko terhadap penyakit diantaranya seperti gangguan penglihatan, paru-paru kronis, dan juga masalah saluran pencernaan. Yang kedua adalah balita dan anak yang tinggal di negara berkembang. Dibandingkan dengan negara berkembang, bayi dan anak yang tinggal di negara maju mendapatkan asupan vitamin A dan ASI yang cukup. Sayangnya, ibu menyusui yang mengalami defisiensi vitamin A ternyata memberikan pengaruh terhadap bayinya. Bisa di next. Kemudian ada ibu hamil dan menyusui. WHO memperkirakan ada 9,8 juta ibu hamil di seluruh dunia yang mengalami seroptalamia akibat kekurangan vitamin A. Kemudian selanjutnya ada pasien fibrosis kristik. Banyak pasien fibrosis kristik yang memiliki masalah pada pankreas. Kondisi ini ternyata dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin A akibat kesulitan menyerap lemak. Untungnya masalah kekurangan nutrisi ini dapat diatasi dengan merawat gangguan pada pankreas hingga mengubah pola makan guna mendapatkan gizi seimbang. Kemudian ada juga faktor risiko lainnya. Jadi ada sejumlah penyakit lainnya yang bisa menjadi faktor risiko definisi vitamin A. Di antaranya seperti penyakit celiak, penyakit Crohn's, penyakit sirosis hati, infeksi pada usus seperti giardiasis, serta obstruksi saluran empedu menuju usus. Bisa di next. Kemudian untuk program pencegahan atau penanggulangan yang telah dilakukan secara nasional adalah pemberian suplemen vitamin A merupakan program nasional untuk mencegah kekurangan vitamin A di antara anak-anak Indonesia. Program ini memberikan kapsul vitamin A secara gratis kepada setiap bayi balita yang mengunjungi posyandu dan puskesmas. Untuk kapsul sendiri ada yang diberikan 2, yaitu kapsul biru dan kapsul merah. Untuk kapsul biru sendiri untuk bayi usia 6-11 bulan, sedangkan kapsul merah untuk anak balita serta ibu nifas. Bisa di next. Baik, untuk yang pertama pemberian suplementasi vitamin A untuk bayi 6 hingga 11 bulan dan anak balita 12 hingga 59 bulan. Untuk cara pemberiannya biasanya petugas kesehatan atau kadar mencuci tangan dulu terlebih dahulu dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum memberikan vitamin A. Kemudian pemberian kapsul biru untuk bayi dan kapsul merah untuk anak balita, kemudian dengan memotong ujung kapsul dengan menggunakan gunting yang bersih, kemudian dengan memecatkan kapsul dan memastikan bayi dan anak balita menelan semua isi kapsul dan tidak membuang sedikit isi kapsul. Biasanya tempat pemberiannya ada di sarana fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas pembantu, polindes, pos kesehatan desa, balai pengobatan, praktek dokter, bidan atau swasta, kemudian bisa di posyandu dan di sekolah seperti taman kanak-kanak atau PAUD. Bisa di next. Kemudian yang kedua untuk pemberian suplemen vitamin A pada ibu nifas. Biasanya cara pemberiannya dengan tenaga kesehatan yang menolong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan memberikan kapsul vitamin A kepada ibu pasca melahirkan. Tempat pemberiannya biasanya di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas pembantu, polindes, balai pengobatan, klinik, praktek dokter, dan bidan praktek mandiri. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 8 atas presentasinya. Mungkin saya lanjutkan kepada kelompok terakhir yaitu kelompok 9. Saya persilahkan. Baik, mohon maaf, apa bisa dilanjut nanti setelah azan selesai? Baik, sembari menunggu azan, mungkin kita pending dulu presentasinya selama 5 menit. Terima kasih.
Baik, saya mulai presentasinya. Mohon maaf, saya izin off cam karena jaringan di sini sedang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Reni Noviasti, SKM MKes, dan kepada teman-teman semua. Di sini saya Sekar Ayu Maulidia dan rekan saya Manisa Emalia Putri, perwakilan dari kelompok gangguan akibat kekurangan yodium, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nur Aulia, yang kedua saya sendiri Sekar Ayu Maulidia, yang ketiga ada Belinda Adelina, yang keempat ada Manisa Hemalia, yang kelima ada Lutfiatus Saada, yang keenam ada Indah Rika Baware, dan yang ketujuh ada Peter Meok. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari gangguan akibat kekurangan yodium. Next. Sebelum itu, mari kita mengenal yodium terlebih dahulu. Yodium sendiri itu ialah unsur gizi mikro yang berfungsi untuk pembentukan hormon tiroid, tiroksin atau T4, serta triodotironin T3, yang mana berguna pada proses pengembangan susunan saraf pusat, serta proses tumbuh kembang manusia. Kegunaan yodium itu sendiri diantaranya sebagai kondensasi katalis, iodisasi, antiseptik dan penghilang kuman penyakit, media kontras sinar X, makanan dan zat aditif, stabilisator, fotografi film, pemurni air, farmasi, dan lain-lain. Next. Gangguan akibat kekurangan yodium ini sendiri akan muncul tanda-tandanya apabila seseorang kekurangan unsur yodium di dalam tubuhnya secara terus-menerus pada jangka waktu yang relatif lama. Karena yodium itu sendiri adalah unsur utama supaya dapat mengembangkan otak manusia, maka apabila seseorang kekurangan yodium, orang tersebut akan mengalami keterbelakangan mental atau bahkan mengalami demensia total. Next. Lalu adapun tren dari tahun ke tahun angka kejadian GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Next. Menurut survei pemetaan GAKI tahun 1998, diperkirakan 18,2 juta jiwa penduduk hidup di wilayah endemis sedang dan berat, dan 39,2 juta jiwa penduduk hidup di daerah endemis ringan. Berdasarkan jumlah kabupaten di Indonesia, persentase kabupaten endemis ringan sekitar 40,2%, kabupaten endemis sedang sekitar 13,5%, dan sisanya kabupaten endemis berat sekitar 5,1%. Nah, angka-angka ini merefleksikan karakteristik GAKI di Indonesia dan hasil program penanggulangan selama bertahun-tahun. Berbagai program yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang ada telah menurunkan prevalensi GAKI pada anak usia sekolah dari 27,7% pada tahun 1980 menjadi 9,8% pada tahun 1998. Bisa dilanjut? Next. Jika kita lihat berdasarkan survei riset kesehatan dasar tahun 2007, proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi garam iodium secara cukup di Indonesia hanya sekitar 62,3% saja. Yang mana angka ini menunjukkan penurunan apabila kita bandingkan dengan survei GAKI yang dilakukan pada tahun 2003 yang menunjukkan konsumsi garam iodium secara cukup di Indonesia sekitar 73,3%. Dari 33 provinsi di Indonesia, baru 6 provinsi saja yang sudah mencapai proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium di atas 90% sesuai dengan USI. Provinsi itu meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Provinsi Papua Barat. Dari 30 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia yang menjadi sampel, hanya sekitar 24,5% saja yang
proporsi rumah tangganya menggunakan garam beriodium sesuai dengan standar nasional Indonesia, yang mana sekitar 30-80 ppm KIO 3. Next. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Manisa Hemalaya Putri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya faktor resiko gangguan akibat kekurangan yodium. Yang pertama, kandungan yodium dalam sumber air. Kandungan yodium dalam tanah pertanian pada daerah gondok berpengaruh terhadap kejadian gondok. Dengan hasil pengukuran kadar yodium di dalam tanah pada daerah endemik lebih rendah daripada kandungan yodium di dalam tanah daerah non-endemik. Penyebab gangguan akibat kekurangan yodium di daerah endemik ialah rendahnya intake sehari-hari, karena disebabkan oleh rendahnya kadar yodium pada bahan makanan dan minuman. Yang kedua yaitu faktor penanganan garam. Kebiasaan ibu-ibu yang mencampur garam dengan bumbu lain seperti lombok, merica, atau asam dan memasukkannya pada awal atau pertengahan masak. Faktor yang dapat mengurangi kadar yodium yaitu penyimpanan, transportasi, dan pengolahan makanan. Yang ketiga yaitu konsumsi makanan kaya yodium. Yodium dapat ditemukan di berbagai jenis bahan makanan dari nabati maupun hewani. Pada orang yang menderita gangguan akibat kekurangan yodium mempunyai kebiasaan makan makanan beryodium rendah karena letak tempat tinggal di daerah tinggi dan sebagian besar masyarakatnya memakan singkong, jagung, dan ubi jalar sehingga tidak mencukupi kebutuhan yodium. Selanjutnya yaitu penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium melalui peningkatan kualitas produksi dan distribusi garam betiodium. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium yang pertama yaitu yodisasi garam dan uji mutu garam. Penanggulangan gangguan akibat harus dimulai dari peningkatan produksi garam beriodium karena produsen garam beriodium merupakan penghasil utama garam beriodium yang akan didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, monitoring mutu garam harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu kandungan kalium iodat dalam garam minimal 30 part per milion. Yang kedua, monitoring mutu garam beriodium pada industri kecil, menengah, dan besar. Industri kecil, menengah, dan industri besar merupakan kelanjutan alur garam beriodium dari sentra garam rakyat, walaupun ada sebagian industri kecil, menengah, dan industri besar, sebagian produsen garam industri kecil, menengah, dan industri besar juga harus menjual garam konsumsi beriodium yang memenuhi syarat untuk mempercepat pencapaian USI. Yang ketiga, yaitu distribusi garam beriodium. Distribusi garam beriodium dari produsen garam beriodium kepada masyarakat harus merata dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa sampai ke pelosok negeri dan daerah terpencil. Dalam melaksanakan distribusi perlu dilakukan monitoring untuk memantau daerah mana yang termasuk endemik gangguan akibat kekurangan yodium ringan, sedang, dan berat sehingga sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami temukan terkait materi yang kami presentasikan saat ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Sekar. Baik, itu dia presentasi kami hari ini. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah mempresentasikan. Mungkin saya mohon izin kepada teman-teman semuanya, karena memang di sini untuk estimasinya sudah lewat, mungkin kita estimasikan hingga jam 4. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 7, 8, maupun 9, saya persilahkan. Dan mungkin untuk melihat waktu juga, saya persilahkan untuk 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada Baiti untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan jaringan yang kurang stabil. Saya izin bertanya kepada kelompok 8. Untuk pertanyaannya, sebelumnya disebutkan bahwa terdapat program penanggulangan atau pencegahan untuk defisiensi vitamin A secara nasional, yaitu pemberian suplementasi vitamin A untuk bayi, balita, dan ibu nifas. Kemudian, menurut kelompok 8, apakah program tersebut sudah efektif dalam pencegahan defisiensi vitamin A tersebut melihat perkembangan dari tahun ke tahun? Kemudian apakah ada program atau cara lain dalam mencegah dan menanggulangi defisiensi vitamin A tersebut? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Baiti atas pertanyaannya. Mungkin sembari kelompok 4 berdiskusi untuk jawabannya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Oke, baik. Silakan Afifah. Izin masuk. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 9, yaitu dalam presentasi tadi sudah dijelaskan mengenai akibat gangguan kekurangan yodium beserta penanggulangannya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimanakah gejala dari kekurangan yodium secara spesifik dan apakah gangguan kekurangan yodium ini berbahaya untuk bagi ibu hamil? Terima kasih. Baik, Afifah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena pertanyaannya terkait dengan yodium, ini tertuju untuk kelompok 9 seperti itu. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi dari teman-teman jika ingin bertanya. Baik, mungkin kepada kelompok 8 maupun 9 bisa menjawab pertanyaan dari Baiti dan juga Afifah. Izin masuk, Nazuya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurbaiti. Tadi pertanyaannya,
Apakah ada program atau cara lain dalam mencegah dan menanggulangi defisiensi vitamin A tersebut? Jadi ada program gizi remaja aksi bergizi dari UNICEF Indonesia. Jadi kalau gizinya terpenuhi, kekurangan vitamin A tersebut akan terpenuhi atau akan teratasi. Menurut aku efektif karena kebutuhannya sudah terpenuhi dengan penambahan vitamin A tersebut. Selain dari sumber vitamin adalah sumber yang berasal dari makanan yang real. Namun apabila anak-anak ataupun ibu nifas tidak mendapatkan suplemen vitamin A sesuai dengan rentang usianya, maka akan ada kemungkinan mereka kekurangan vitamin. Indonesia telah menunjukkan komitmen politik dan mengambil langkah-langkah penting untuk mempersempit kesenjangan gizi dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun ada beberapa kemajuan, namun negara ini tetap masih harus berusaha memenuhi sebagian besar target gizi global dan memahami 3 beban gizi di seluruh kelompok usia. Kekurangan gizi yang mencakup pendek atau stunting dan kurus atau wasting, kekurangan gizi mikro yang sering termanifestasi sebagai anemia dan kelebihan berat badan atau obesitas. UNICEF Indonesia merancang program gizi remaja multisektoral responsif gender yang komprehensif yang menargetkan remaja di sekolah sebagai tahap pertama dengan rencana untuk memperluas program untuk remaja putus sekolah pada tahap selanjutnya. Program ini dirancang secara dengan kebijakan dan program nasional untuk meningkatkan gizi dan kesehatan remaja di sekolah. Intervensi program difokuskan pada pencegahan anemia, mempromosikan makan sehat, dan meningkatkan aktivitas fisik. Program ini dikenal sebagai aksi bergizi yang berarti tindakan bergizi. Jadi intinya nih, yang global tuh meningkatkan gizi karena kalau gizinya semakin baik, anak-anak atau manusia tidak akan kekurangan vitamin A. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afifa atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan dari Baik. Baik, kebetulan tadi ada yang raise hand. Kepada Melani, saya persilahkan. Baik, izin masuk. Ingin bertanya ke kelompok 8. Ya, ini pertanyaannya adalah, semisal ibu hamil yang muda, bisa dibilang rawan sekali dan mengalami anemia yang berat, apakah dalam proses persalinannya terjadi pendarahan atau mendatangkan resiko pada bayinya? Mohon maaf ke kelompok 7. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih Melani atas pertanyaannya. Mungkin kelompok 7 bisa sembari berdiskusi untuk jawabannya. Mungkin untuk Belinda saya persilahkan. Apakah ingin bertanya atau menjawab? Mau menjawab dari Afifa tadi Nada. Baik, dipersilahkan. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan dari Afifa dari kelompok 8, yaitu gangguan apa yang dapat terjadi jika ibu kekurangan iodium dan apakah ini berbahaya pada saat masa-masa kehamilan? Pastinya iya. Pada ibu hamil, kekurangan iodium ini dapat membahayakan janinnya. Karena kekurangan iodium saat hamil ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan tumbuh kembang, seperti lambatnya perkembangan otot, bisa juga menjadi anak yang lahir akan terkena stunting dan gangguan saat proses berjalan, bisa juga anak bisa menjadi tuli atau tidak dapat berbicara. Mungkin itu dari saya, apakah dari Afifa cukup?
Terima kasih jawabannya Belinda. Sama-sama, Viva. Baik, terima kasih kepada Belinda atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Melani. Terima kasih. Baik, izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang tadi adalah, apabila pada ibu hamil muda yang bisa dibilang rawan sekali mengalami anemia yang sangat berat, apakah saat proses persalinannya berlangsung akan mendatangkan risiko pada bayi? Jawabannya tentu saja ya. Jadi, anemia pada ibu hamil yang tidak ditangani dengan benar dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi yang berbahaya seperti persalinan prematur. Selain itu, anemia juga dapat meningkatkan resiko berat badan lahir rendah pada bayi. Resiko lahirnya bayi dengan kondisi janin yang tidak berkembang secara sempurna berisiko 2,8 kali lebih besar pada ibu yang terkena anemia dan beberapa penyakit atau kelainan lainnya pada bayi sebagai akibat dari tiap jenis defisiensi anemia pada ibu hamil. Dan untuk dari sisi ibu sendiri, anemia dapat meningkatkan resiko depresi pasca persalinan dan kematian ibu pasca persalinan. Dan pada sisi ibu, anemia dapat meningkatkan resiko depresi pasca persalinan dan kematian ibu pasca persalinan. Mungkin itu jawaban dari kelompok 7. Bagaimana untuk kelompok 1, apakah jawaban kami sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih banyak sebenarnya kepada kelompok 7. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 9 yang sudah memaparkan presentasi dan hasil kerja dari kelompoknya. Mungkin sebelumnya saya serahkan kepada Ibu Reni jika ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 7, 8, dan 9. Baik, terima kasih Mbak Nur Nasliatun. Terima kasih untuk kelompok 789 dan tentunya seluruh kelompok ini ya dari kelompok 1 sampai 9 sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik, sudah berdiskusi, menyelesaikan sesi tanya jawab juga dengan cukup baik. Mungkin saya tidak ada tanggapan lagi untuk yang terakhir ini ya. Hanya saya titip mungkin untuk Mbak Nur Nasliatun, mungkin bisa ditanyakan kembali ke masing-masing anggota kelompok peran-peran masing-masing ya per anggota. Ada catatan saya tapi takutnya ada yang luput dari catatan saya ya, yang bertanya siapa, yang menjawab siapa, kemudian yang bertindak sebagai presenter dan moderator tadi siapa saja, nanti bisa di list kembali diberikan kepada saya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Nur Nasliatun dan adik-adik semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini menyita waktunya, kita sampai mundur 30 menit ya. Mudah-mudahan sehat. Sampai bertemu lagi mungkin di UAS ya. Silakan dipersiapkan dirinya, belajar dengan baik. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Mungkin saya izin bertanya Ibu, untuk UAS nanti apakah menunggu jadwal dari akademik atau langsung di minggu depan Ibu? Ya, baik. Untuk UAS itu serentak ya, berbeda dengan UTS itu diserahkan kepada dosen masing-masing untuk waktunya, walaupun kita juga memang diberikan range waktu kalau untuk UTS, tapi kalau UAS itu dijadwalkan. Jadi akan menunggu jadwal dari akademik, apalagi kami baru akan melakukan rapat persiapan UAS itu pekan depan, di Selasa pekan depan, sehingga mungkin pekan depan ini masih masuk minggu tenang, apalagi banyak hari libur kemarin ya, jadi mungkin memang beberapa mata kuliah ada yang mundur, sehingga nanti mungkin awal Juni baru serentak dilaksanakan UAS, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk materi UAS itu, apakah mulai dari pertemuan 9 Ibu, atau hanya dari pertemuan Ibu saja? Ini nanti baru akan kami rapatkan juga. Biasanya sih dari, karena sudah ada diujikan untuk
ujian tengah semester, jadi biasanya dari pertemuan 9 sampai 15. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan ketika ketika dilakukan rapat dan ada soal yang akan diberikan dari dosen pengampu sebelumnya, nah itu juga tetap dipersiapkan. Tapi nanti akan saya komunikasikan melalui PJ untuk materinya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Ya, mungkin cukup ya karena kita juga sudah cukup lama dari jam 1, ini sudah jam 3, kita sudah 3 jam, mungkin itu sudah lelah semua, tapi saya terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifan adik-adik semua. Insya Allah kita bertemu lagi di UAS, semoga nilainya juga semuanya baik dan terus sehat sampai kita bertemu lagi secara offline. Saya tutup kalau sudah tidak ada lagi dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu Bu. Iya, sama-sama. Saya end meeting ya.